Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita mau lihat cara bantuin Panana buat shade. Nah, jangan kemana-mana, tonton sampai akhir. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Nah, ini kondisi biasanya kalau mau shade itu kan butek warnanya, udah butek, udah abu-abu, terus dia agak balik lagi ke warna normalnya. Setelah balik ke warna normal, biasanya nanti dia shade gampang. Nah, paling kalau kita mau bantuin ya bantuin rendam aja, nggak usah langsung dibantuin bukain kulitnya, nggak perlu. Ini ada tai lagi, kita taruh dulu. Nah, kalau yang ini dia udah shade sendiri, cuma ada beberapa yang masih belum sempurna, kayak di bagian kepala sama di kaki. Nah, ini yang perlu kita bantuin. Nah, satu lagi ini kemarin ini udah saya bantuin juga. Dia itu udah mau shade, warnanya udah mau berubah, terus kembali ke warna normal, tapi ditungguin 1 minggu dia nggak shade sendiri. Jadi akhirnya saya bantuin, beberapa hari lalu saya bantuin, udah dapat bagian atasnya, tinggal bagian bawahnya masih belum. Nah, di ini tadi saya udah foto sebelumnya, di bagian ini masih ada sisiknya, terus di kaki juga belum sempurna. Nah, sekarang kita akan bantuin. Nah, kalau kayak gini, nah kalau kondisi kayak yang ketiga ini, dia nggak bisa shade sendiri, itu kita harus rendam mungkin 1 jam, nggak bisa 15 menitan. Kalau yang biasa kayak gini, oke lah 15 menit kita rendam, terus kita pindahin, oke, kita bantuin. Kalau ini kan belum shade, ya ini belum shade, 15 menit aja udah cukup. Terus kita balikin kandang, tunggu lihat besok dia shade sendiri kayak gitu. Nah, kalau yang ini nanti 15 menit kita taruh, baru kita bantuin. Nah, kalau yang ini harus agak lama karena kelihatannya dia belum nggak shade kelihatannya, tapi sebenarnya dia masih ada kulitnya, kulit sisanya, kulit kulit lamanya. Kalau kita biarin aja, efeknya yang pertama dia bisa mogok makan nanti, terus yang kedua dia jadi lemes karena badannya itu, karena kulitnya yang mengerak, jadi dia nggak bisa gerak, lemes gitu kalau kita biarin. Yang ketiga, bisa bikin lama-lama kakinya kukunya atau jarinya itu copot kalau kita biarin aja. Nah, yang pertama kita harus lakukan, kita rendam dulu 15 menit untuk bantuin yang ini dan untuk naruh yang ini. Oke, udah sejaman. Nah, ini udah pada lepas nih. Oke, yang belum shading ini, dia kan cuma tadi dia udah mulai kelihatan lepas-lepas. Ini cuma kita treatment aja sih biar shadingnya lancar. Jadi kita nggak perlu bantuin. Mending kita taruh lagi di tempatnya. Kita tunggu sehari 2 hari, mungkin dia akan selesai shadingnya. Jadi ini cuma treatment buat dia aja sih kalau yang ini. Tuh. Oke, nanti yang ini kita simpan dulu. Nah, kalau yang ini kan emang udah shade, cuma ada beberapa bagian yang belum. Nah, kayak ini
kita bantuin kakinya. Nah bagian kaki ini kalau agak susah bisa bikin jarinya luka, apalagi di baby, jadi mesti hati-hati. Nah untuk bagian kaki sebaiknya kita tariknya dari bawah, jangan dari atas. Jadi jangan dari atas gini, jadi mendingan tarik bagian bawahnya. Nah soalnya kalau dari bagian atas bisa bikin luka. Kita dari bawahnya biar lebih aman. Tapi untuk yang udah gede gini sih sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu bahaya sih ngambil bantuin shed bagian kaki dari atas. Yang bahaya itu kalau masih baby, itu gampang putus banget. Oke, yang ini udah. Nah ini bagian kaki depan, gampang lepasnya. Oke, kalau udah selesai kita tinggal taruh ke tempatnya. Kalau yang ini tadi sebenarnya kenapa sih bisa kayak gitu? Biasanya karena ketika dia mau shed, intinya badannya malah lebih kecil dari badan dia sebelumnya. Bisa jadi karena tadinya sehat, kemudian mogok makan, tambah kecil badannya. Bisa juga biasanya sih dapat panana yang wild caught gitu, biasanya kelihatan ininya lebih coklat, dia gagal shedding gitu. Jadi intinya ketika dia mau shed, badannya malah lebih kecil dari badan dia sebelumnya, sehingga kulitnya kan ganti kulitnya nggak gampang, jadi dia malah menciut, jadi makin susah buat shednya. Nah ini kita lihat tangan kaki depan besar banget ya. Kaki depan ini tuh dia masih kotor kakinya. Kita tarik aja bagian bawahnya. Kalau udah susah kayak gini, jangan dari atas deh, meskipun dia udah adult atau udah dewasa, jangan bagian atasnya yang ditarik, bahaya, gampang luka soalnya nih nggak beda dengan yang shednya lancar kayak yang tadi. Ini kan udah susah shed, kita bantuin pelan-pelan aja. Sebenarnya enaknya kalau ada yang megangin juga sih, ada yang megangin, jadi lebih gampang. Kalau sendiri kayak gini agak sulit. Ini kulitnya nih. Nah kan dari bawah aman, bagian atasnya juga aman. Ini bagian atasnya juga dia masih masih ada kulitnya nih tuh. Masih ada kulitnya, harus kita bantuin. Kalau udah bukan jarinya atau di kakinya ini, tinggal gosok-gosok aja sih pelan-pelan. Lepas. Sebenarnya yang krusial kalau punya panana yang susah shedding kayak yang ini, yang dia kondisinya badannya malah lebih kurus dari sebelumnya pas shedding, jadi susah. Itu yang paling krusial bagian muka sama atas dan kaki. Kalau dia udah shed, dibantuin kayak yang ini bagian atasnya, itu nggak akan terlalu krusial sih, nggak akan terlalu mengganggu
Jadi nanti kita bisa bantuin di shade berikutnya, dan pastikan di shade berikutnya badan dia udah tambah gede, jadi biar shade-nya gampang. Ini masih udah 1 jam aja masih susah nih. Kalau kita paksa kadang bisa ada yang berdarah. Jadi kalau teman-teman punya banana yang akan dapat wild caught atau tadinya sehat, kemudian mogok makan, jadi pas mau shade dia kurus. Yang paling krusial bagian wajah, mukanya dan bagian atas sama kaki. Soalnya kalau kaki dia jadi lemes, susah gerak, terus bisa kukunya copot. Terus kalau bagian muka dia susah makan gitu. Kita gini aja terus. Oke. Bahkan kalau 1 jam kurang bikin ininya mengelupas masih susah, boleh rendam aja sejam lagi. Ini kondisi rendam lama itu buat si banana yang memang kritis kayak gini ya kondisinya, bukan yang normal. Kalau yang normal 15 menit aja cukup, 15-20 menit. Tapi kalau yang kritis kayak gini, rendam 1 jam nggak apa-apa lah, daripada dia makin parah, misalkan bikin kukunya copot atau dia jadi lemas nggak mau makan, ya kan. Ini juga bagian mulutnya masih belum set tuh. Jadi kelihatan yang ini udah cerah, yang ini belum, lebih kuning loh. Udah, artinya ini dia belum set. Kenceng banget kan. Ya ini kayaknya dia malnutrition. Jadi pas mau set, bukannya harusnya kan badannya gede, tambah gede, dia malah pas mau setnya lebih kecil. Ini yang penting bagian atasnya udah. Ini bagian bawah ini nih, bagian bawah ini masih agak kuning gini. Ini bisa kita rendam lagi atau kita tunggu nanti di shade selanjutnya. Kalau mau di shade berikutnya pastikan kita masih makan cukuplah nutrisinya biar cepat gede badannya. Jadi pas shade berikutnya dia nggak susah lagi. Untuk yang kondisi kayak gini bahkan ditambah kelembaban di kandang pun bakal susah, harus kita bantuin. Kalau yang kayak yang sebelumnya tadi, oke lah, kita tambah kelembaban di kandangnya, itu bisa membantu. Karena kan basically banana Indonesia itu suka butuh kelembaban yang tinggi, sekitar 70%. Kalau untuk yang kayak gini dia nggak ngebantu sih, ditambah kelembaban juga, jadi lebih aman dibantuin. Kayak gini bantuin. Jadi sebelumnya dia nggak mau makan, tapi setelah saya bantuin dikit-dikit udah mau makan lagi. Bagian bawahnya masih belum. Oke, mungkin saya akan biarin ini dulu, kita bantuin nanti di shading berikutnya. Nah, penting bagian ininya dulu yang krusial, bagian depannya dulu nih. Ya kan.
Yang penting dia sekarang udah lancar warnanya, rakus. Nggak kayak sebelumnya pas baru dapet, karena kondisinya kayak gini dia nggak memakan, tapi sekarang udah lancar. Oke, bagian mulutnya udah, ini aja sih yang penting. Kita nggak mau ngerendam lagi kelamaan juga, mending kalau selama dia udah lancar makan, mending udah aja sih bantunya. Jadi cukup bagian atas sama kaki, soalnya kalau kaki sih sebenarnya nggak akan ngaruh ke makanan dia, cuma takutnya putus kalau dibiarin. Yang krusial dia bikin mogok makan itu bagian depan ini. Jadi bagian sininya nih harus kita bantu. Kalau ini udah tinggal bagian bawahnya aja. Oke, nanti kita lihat lagi apa perkembangannya di pas dia shed berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Thank you.